Assalamualaikum Sobat Football United. Ringan amatiran ala gua. Sebelum mulai gua ingin minum air hangat dulu. Bismillah. Ya, dikabarkan oleh Fabrizio Romano kalau Manchester United ini di musim panas nanti akan mengincar pemain untuk lini belakang ya. Menarik di mana Fabrizio Romano ini menyebutkan bahkan sampai ada 3 pemain yang dikaitkan dengan Manchester United, dan ini juga dibahas di salah satu channel video di channelnya kalau tidak salah, bagaimana Manchester United mengincar bahkan sampai 3 pemain untuk mengisi posisi lini belakang. Gua secara ringan amatiran ya menilai atau melihat memang lini belakang Manchester United ini masih jauh dari apa ya? Dari kokoh gitu loh. Salah satu faktor terbesarnya menurut gua adalah bagaimana pemain yang ada saat ini itu gimana ya ngomongnya? Mungkin belum seutuhnya seperti yang diinginkan oleh Erik ten Hag. Sehingga dari musim lalu Erik ten Hag mendatangkan 2 pemain ya kan di lini belakang, Tyrell Malacia dan juga Lisandro Martinez. Dan ternyata yang tadinya gue pikir mungkin musim ini konsentrasi akan lebih ke lini lain, tapi ternyata tidak. Lini belakang juga tetap menjadi sorotan Erik ten Hag untuk diperbaiki. Dengan apa? Ya, ingin melakukan perubahan juga kan. Tadinya ingin melepas Harry Maguire, dan dengan lepasnya Harry Maguire diharapkan ada pemain baru yang bisa masuk untuk mengisi satu posisi di lini belakang. Tapi kan itu tidak terjadi. Tapi maksud gue begini, memang ide atau rencana untuk memperbaiki lini belakang dengan mengganti pemain yang ada dan mendatangkan pemain baru tuh selalu ada gitu loh. Di sisi lain kalau gue lihat ya bagaimana perjalanan Manchester United sampai dengan sejauh ini, memang lini belakang ini masih sangat rapuh. Lisandro Martinez yang absen karena cedera, atau bahkan ketika dia dimainkan kan kabarnya dia tidak tidak 100% ready, tidak 100% fit gitu loh. Nah, memang ada gangguan. Di sisi lain juga bek kiri dari Manchester United yang inti cedera, Luke Shaw, bahkan Tyrell Malacia pun juga demikian, sehingga harus mendatangkan Sergio Reguilon. Tapi di sisi lain gue melihat bagaimana bek tengah yang sekarang tersedia yang katakanlah lebih diandalkan, yaitu adalah Victor Lindelof dan bahkan Rafael Varane, ini tidak tampil optimal, tidak tampil maksimal. Dan kalau gue tarik lagi ke belakang, memang 2 pemain ini kan sudah ada di Manchester United sebelum Erik ten Hag hadir. Rafael Varane didatangkan dengan harga yang cukup tinggi menurut gue dari Real Madrid. Victor Lindelof bahkan sudah dari sebelumnya di Manchester United. Gue tidak berpikir atau berpendapat bahwa 2 pemain ini pemain jelek, tapi gue lebih berpendapat kalau nampaknya 2 pemain ini belum bisa, atau gaya permainannya termasuk juga karakternya ini mungkin nggak cocok banget, nggak klop banget dengan gaya dari Erik ten Hag. Itu yang gue lihat. Sehingga Erik ten Hag masih terus mencari nih pemain belakang. Dan kalau dilihat dari nama-nama yang disebutkan oleh Fabrizio Romano, nampaknya memang untuk bek tengah gitu loh. Dan tentu saja ini bukan untuk menggantikan Lisandro Martinez kan, karena Lisandro Martinez tentu saja datangkan oleh Erik ten Hag dianggap dalam tanda kutip ya memang dia inilah pemain atau elemen untuk mendukung perubahan di lini belakang juga. Nama yang disebutkan oleh Fabrizio Romano, kalau Gonzalo Inacio, lalu Antonio Silva, Jean-Claire Todibo, dan Tapsoba, ini 4 pemain yang sekarang sedang diikuti nih, disaksikan oleh scout pemandu bakat dari Manchester United, yang bukan tidak mungkin nanti di musim panas tahun depan akan melakukan pergerakan. Mungkin akan ada situasi dengan Harry Maguire lagi, itu bisa saja terjadi, ataupun juga pemain tengah yang lainnya ya, pemain back tengah yang lainnya maksud gue. Tapi 4 pemain ini
memang direncanakan untuk didatangkan di Manchester United. Menarik, dari 4 nama ini kira-kira siapa sebenarnya yang diincar? Fabrizio Romano tidak menyebutkan secara jelas ya. Dia hanya menyebutkan kalau Gonzalo Ignacio ini dimasukkan ke daftar. Lalu ada Antonio Silva, Jean-Claire Todibo, dan juga Tapsoba. Nah, gue iseng-iseng ya, seringan amatiran, gue lihat di Transfermarkt berapa pertama harganya. Harganya ternyata mulai dari 30 sampai 40 juta lah, valuasinya sekitar segituan. Lalu gue lihat lagi nih, di mana mereka biasa bermain posisinya, di tengah sebelah mana ya. Kalau Jean-Claire Todibo bersama dengan Nice ini ada di tengah bagian kanan. Lalu Edmond Tapsoba, ini dengan Leverkusen kalau tidak salah ya, berada di tengah sebelah kiri. Nah, Gonzalo Ignacio pun juga demikian, ada di sebelah kiri, tengah sebelah kiri. Sementara Antonio Silva itu ada di tengah sebelah kanan. Dari situ gue berpikir, nampaknya menurut gue ya, asumsi gue secara ringan amatiran, yang diincar tuh lebih yang ke tengah sebelah kanan. Karena apa? Tengah sebelah kiri praktis sudah ada Lisandro Martinez. Tapi apakah mungkin yang diincar adalah sebagai backup? Ya bisa saja, tapi maksud gue jelas dia tidak akan menjadi pemain inti gitu. Sementara kalau menurut gue secara ringan amatiran, justru tengah sebelah kanan nih. Karena kalau gue lihat bagaimana Rafael Varane contohnya, ini mulai goyah, tidak sekokoh musim-musim sebelumnya. Ya, bagaimana di awal musim ini juga terlihat lah, baik itu dalam bertahan maupun juga dalam build up, menurut gue ada banyak celah di permainan Rafael Varane, sehingga gue berpikir mungkin tengah sebelah kanan. Kalau tengah sebelah kanan maka hanya ada 2 nih, Antonio Silva dan juga Jean-Claire Todibo. Nah, menarik, Jean-Claire Todibo, nama ini sudah disebut-sebut bahkan dari musim panas lalu sebagai backup kalau Benjamin Pavard tidak jadi didatangkan, ya kan? Artinya kalau dia lepas, Jean-Claire Todibo yang menjadi berada di daftar ini selanjutnya gitu loh. Tentu saja syarat utama melepas Harry Maguire yang pada saat itu memang sedang diproses menuju ke West Ham, tapi kan batal ya. Tapi maksud gue begini, balik lagi, kira-kira dari 4 itu siapa yang menjadi prioritas? Menurut gue secara ringan amatiran, nampaknya Jean-Claire Todibo, pemain dari Nice ini yang menjadi menempati posisi atas gitu loh. Pemain ini Jean-Claire Todibo ya, sekarang berada di Nice, dan kalau melihat bagaimana Nice ini sejauh ini ya berada di di klasemen, dia cukup bagus loh. Sejauh ini Nice ini berada di papan atas, bahkan menduduki peringkat kedua walaupun masih 8 pertandingan. Nice di Ligue 1 kebobolan 4 sejauh ini. Jadi memang sangat bagus sih lini belakang dari Nice yang tentu saja dikawal oleh Jean-Claire Todibo. Usia dari Jean-Claire Todibo sendiri juga tergolong masih muda, 23 tahun. Balik lagi, menurut gue memang nampaknya ini nih yang diincar di tahap atau di posisi teratas oleh Manchester United dan mungkin juga oleh Erik ten Hag. Tujuannya apa ya? Menurut gue sih ya memang mencari partner dari seorang Lisandro Martinez yang gaya permainannya menurut gue selain kokoh dalam bertahan, tapi juga bisa bagus dalam melakukan build up serangan. Umpan-umpan progresif juga itu menurut gue penting. Center back Manchester United menurut gue juga tipe permainannya sekarang seperti itu. Jadi selain dia dituntut juga, tugas utama sebagai pemain belakang adalah kokoh dalam bertahan, tapi juga bagaimana dia bisa ikut aktif dalam membangun serangan build up dari bawah. Selain memberikan umpan passing kepada gelandang-gelandang penjemput bola, tapi dia juga harus memberikan umpan-umpan direct langsung nih, progressive passing dari belakang langsung ke depan. Sejauh ini kalau gue lihat kemampuan ini ya di Manchester United ada pada diri Lisandro Martinez, sering melakukannya. Johnny Evans juga demikian. Lindelof juga seperti itu menurut gue. Dan sekali lagi sih menurut gue memang kayaknya proyeksinya nih untuk pelan-pelan mungkin ya, mulai dari pelapisi dulu Rafael Varane sampai mungkin diproyeksi akan menggantikan posisi dari Rafael Varane itu sendiri. Dan gue melihat bagaimana situasi fisik lah dari Rafael Varane ini juga selalu meragukan nih kan.
Seperti pertandingan terakhir, ternyata dia tidak bisa bermain ketika menghadapi Brentford, ada gangguan minor. Sehingga ya dia tidak tersedia. Hal-hal demikian menurut gue kan ya sebenarnya mengganggu juga sih dari kesiapan tim, utamanya dari lini belakang yang memang merupakan salah satu lini yang saat ini sedang bermasalah besar di Manchester United. Balik lagi, dari 4 pemain itu gua perkirakan ya Jean-Claire Todibo nih yang diincar sebagai daftar buruan teratas. Dan bagaimana menurut gua dari 4 nama itu siapa yang gua lebih inginkan ya? Kalau gua ngelihat sih ya Jean-Claire Todibo sih. Dia sekarang sedang dalam situasi yang sangat positif bersama dengan Nice. Diincar juga sudah dari lama ya kan. Artinya dibanding dengan nama-nama yang lain gitu. Sehingga menurut gua ya mungkin dia inilah yang memang dan kalau gue lihat bagaimana dari sisi statistik ya kan ya menurut gue dia pemain bagus sih, dan gue harapkan bisa menambal lini belakang Manchester United. Dan penting juga untuk dilihat bagaimana kiprah dari Jean-Claire Todibo bersama Nice musim ini. Kurang lebih demikian bagaimana menurut Sobat Football United. Kira-kira nih ya, siapa yang menjadi buruan teratas dari Manchester United dari 4 nama tersebut? Bisa drop di kolom komen seperti biasa. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.